Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafar Leki Diazari dari kelas 12 IPA 5. Ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul pembelahan sel. Oke, lanjut ke video berikutnya. Oke, selanjutnya adalah pengertian dari pembelahan sel ini. Jadi, dikarenakan kalau saya memperlihatkan di bagian sini itu tidak bisa terlihat, jadi saya akan edit di layar. Jadi pembelahan sel adalah pembelahan yang dimana sel ini membelah menjadi dua atau lebih. Dan kalau menurut buku dari buku paket adalah pada tahun 1858 Rudolf Virchow, seorang dokter dari Jerman, menyatakan teori selnya, yaitu omnis cellula, yang artinya bahwa setiap sel berasal dari sel lainnya. Sel memiliki kemampuan untuk membelah atau memperbanyak diri. Pembelahan sel dapat terjadi pada organisme uniseluler maupun multiseluler untuk perkembangbiakan, pertumbuhan, dan pengganti sel-sel yang rusak atau mati. Setelah kita membahas dari pengertian dari pembelahan sel ini, selanjutnya kita akan membahas pembelahan. Pembelahan ini terjadi di dua tahap. Yang pertama adalah pembelahan secara langsung atau disebut amitosis. Dan pembelahan secara tidak langsung itu disebut mitosis. Dan pertama kita akan menjelaskan dari pembelahan secara langsung, yaitu amitosis. Jadi, akan di video berikutnya. Jadi, amitosis adalah pembelahan sel secara langsung atau spontan tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Dari satu sel membelah menjadi dua sel sehingga disebut juga pembelahan biner atau binary fission. Pembelahan amitosis terjadi pada organisme prokariotik. Mekanisme pembelahan amitosis adalah sebagai berikut. Yang pertama, kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Yang kedua, kromosom berduplikasi atau mengganda. Yang ketiga, protein FTSZ, filamenting temperature sensitive mutant Z, berpindah ke bagian tengah sel dan membentuk cincin. Keempat, membran plasma melekuk ke dalam membagi sel menjadi dua bagian. Terus yang selanjutnya, terbentuk dinding sel baru di antara sel-sel untuk sehingga dihasilkan dua sel anak yang sifatnya sama dengan sel induknya. Oke, selanjutnya akan jelaskan berikut. Oke, kita akan membahas pembelahan secara tidak langsung, yaitu mitosis, melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah profase. Ini bisa dilihat gambarnya. Profase berlangsung lebih lama dan membutuhkan energi lebih banyak dibandingkan dengan subfase lainnya. Pada profase terjadi peristiwa sebagai berikut. Pertama, benang-benang kromatin dalam inti sel mulai tergulung menjadi rapat, padat, pendek, dan menebal menjadi kromosom yang dapat diamati dengan mikroskop cahaya. Kromosom sudah tampak mengganda atau berduplikasi dan tersusun dari sepasang kromatid saudara atau kembar yang dihubungkan oleh sentromer. 2. Anak inti nukleolus menghilang sehingga tidak terjadi lagi transkripsi DNA yang membentuk RNA. Di dalam sitoplasma mulai terbentuk gelembung mitotik atau benang-benang spindle yang terbuat dari mikrotubula yang memancar dari kedua sentrosom yang saling menjauh. Selanjutnya, kita akan membahas pada fase, yaitu metafase, di video berikutnya. Oke, selanjutnya akan membahas metafase. Metafase berlangsung paling cepat. Kromosom bisa dilihat di sini gambarnya. Nanti saya akan tampilkan di sini karena blur, jadi saya akan tampilkan di layar. Metafase berlangsung paling cepat. Kromosom bergerak dan berjajar di tengah sel yang disebut bidang ekuatorial atau lempeng metafase, atau bidang khayal yang membagi sel dengan jarak yang sama. Sentromer dari seluruh kromosom membuat formasi baris kinektor dari kromatid saudara melekat pada mikrotubula yang berasal dari arah kutub yang berlawanan. Terus ini tahap pertama adalah profase, tahap kedua metafase, dan tahap ketiga itu adalah anafase. Akan dijelaskan di video berikutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan anafase. Bisa dilihat nanti di gambar saya akan berikan. Anafase, pasangan sentromer dari setiap kromosom berpisah sehingga kromatid saudara yang semula menyatu akhirnya terpisah dan terbentuk kromosom yang lengkap. Masing-masing kromatid bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan. Pada saat mikrotubula kinektor memendek, bagian lengan kromatid bergerak di belakang.
Sentromernya karena sentromer tertarik lebih dulu oleh mikrotubula. Mikrotubula non-kinektor terus memancing sehingga kutub sel berpindah lebih jauh. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki koleksi kromosom yang ekuivalen dan lengkap, atau lambangnya 2N. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan di tahap berikutnya, yaitu tahap terakhir, yaitu adalah telofase. Oke, yang terakhir adalah telofase. Nanti saya akan berikan gambarnya. Jadi telofase, mikrotubulan non-kinektor memanjang lagi sehingga sel semakin memanjang. Terbentuk nukleolus atau ada inti pada kedua kutub sel. Kromosom di kedua kutub mulai membuka kumparannya dan berubah kembali menjadi benang-benang kromatin yang longgar. Gelendong bergenerasi, membran inti terbentuk kembali dari fragmen-fragmen membran inti sel induk dan bagian lain sistem endomembran. Tahap akhir telofase ini segera diikuti dengan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Lalu setelah ini kita akan melanjutkan pada bagian di sini, bagian pada interfase. Jadi di dalam interfase ini ada interfase G1, G2, sintesis dan sitokinesis. Dijelaskan di video berikutnya. Oke, jadi di dalam gambar ini ada pertama interfase. Jadi interfase merupakan fase persiapan yang paling lama dari keseluruhan siklus sel, yaitu kira-kira 90% dari siklus sel. Interfase merupakan fase antara fase mitonik yang satu dengan fase mitotik lainnya. Terus adapun G1 atau GAP1. GAP1 fase pertumbuhan dan perkembangan sel, di mana sel tumbuh secara fisik, sintesis protein dan pembentukan organel. Dan adapun G2 atau GAP2, fase di mana replikasi DNA sudah selesai dan sel melanjutkan pertumbuhannya dalam persiapan untuk pembelahan. Terus ada sintesis fase di mana DNA dalam 23 pasang kromosom direplikasikan. Dan sitokinesis akan dijelaskan di video berikutnya. Jadi saya akan menjelaskan sitokinesis. Jadi sitokinesis adalah proses pembelahan sel yang membagi sitoplasma atau sel induk menjadi dua sel anak. Dua sel anak sitokinesis terjadi bersamaan dengan pembelahan inti yang disebut mitosis dan meiosis pada sel hewan. Dan saya akan menjelaskan bagian-bagian di mana profase, di mana metafase, di mana anafase. Jadi di sini ada profase, bisa dilihat. Di sini ada aster, benang spindel, sentromer, dua kromatid membentuk kromosom dan sentrial. Lalu adapun anafase ini adalah kromatid, ada benang spindel. Dan ini bisa dilihat juga nukleolus dan metafase. Dan ini daftar pusaka. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.